Pemirsa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang telah disahkan oleh DPR akan berlaku pada awal tahun 2026 ternyata masih menyisakan persoalan. Di antaranya terkait tidak adanya klasifikasi hukuman kejahatan pencucian uang melalui korporasi. Hal tersebut diungkapkan pakar hukum pidana Usman, di mana menurut pandangannya rancangan KUHP yang sudah disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna dan akan berlaku pada awal tahun 2026 ternyata masih memiliki kekurangan, diantaranya terkait persoalan kejahatan pencucian uang melalui korporasi. Anggota Dewan telah merubah daripada KUHP kita yang sudah usang. Jadi KUHP itu yang dulu yang sudah berpuluh-puluh tahun itu sudah diganti lagi konsepnya, artinya sudah dirubah semua pasal-pasalnya. Ini menandakan bahwa perubahan KUHP yang dulu sampai KUHP yang baru sekarang yang sudah disahkan anggota Dewan ini berarti berbeda dia punya fungsinya ya. Artinya tak tahu kita apakah perubahan ini semakin memperkaya hukum ataupun mempermudah hukum ataupun hukumnya itu benar-benar tegas ataupun masih rabun-rabun begitu ya, masih abu-abu. Karena selama ini kan KUHP kita, hukum kita itu kan abu-abu, artinya pasal itu bisa dikatakan banyak pasal karet begitu. Kalau dikatakan dia hukumnya ke kanan bisa ditarik jadi hukumnya itu ke kiri. Jadi memang sengaja didesain seperti itu supaya misalnya ada orang ataupun katakanlah seseorang ataupun pejabat ataupun seorang pemerintah begitu yang kena pasal itu bisa dibolak-balik ataupun dikotak-katik pasalnya. Misalnya dia bersalah bisa tidak bersalah seperti itu ya. Jadi memang itulah permainan hukum Indonesia. Tak tahu kita hukum apa ini yang ada di Indonesia ini. Jadi menurut daripada pakar hukum juga ya, yang sudah dirubah di sini KUHP Indonesia ini yang sudah dirubah ini sebenarnya ini masih banyak protes. Karena apa? Perubahan-perubahan ini tidak menyangkut kepada hukum-hukum yang misalnya seperti money laundering gitu ya. Termasuklah ini perkorupsian lah ya, pencucian uang begitu ya. Itu tidak spesifikasi ada dinyatakan di sana begitu. Jadi tetap DPR ini kayaknya mempermudah ataupun memberikan kemudahan-kemudahan hukum itu kepada orang-orang yang melakukan korupsi ataupun pencucian uang ya. Tetap mereka itu melindungi diri mereka, sekalipun dirubah ini undang-undang ini bukan berarti memperketat peraturan ataupun perundang-undangan di negara ini. Akan tetapi mereka membuatnya itu bagaimana caranya mereka itu supaya longgar. Ada artinya kebebasan berbuat money laundering di negara ini. Jadi seperti itu menurut banyak pakar begitu. Jadi sekalipun ini dirubah bukan berarti semakin mantap ataupun semakin kuat hukum di negara ini. Bahkan dirubah ini hanya dirubah untuk hal-hal yang tidak spesifikasi aja begitu ya, tidak spesifik yang berat hukumannya seperti misalnya narkoba ya, teroris ataupun ini termasuk ini perkorupsian ataupun money laundering gitu. Termasuk money laundering ini tidak ada tersentuh sedikit pun apanya dia punya hukum KUHP yang berubah begitu ataupun memperjelas ataupun memperketat begitu hukuman-hukuman orang yang melakukan money laundering. Jadi memang ya seperti itu kawan-kawan, mereka pun anggota dewan ini melakukan itu selalu mereka menyelamatkan diri mereka. Memang kalau sudah begini negara ini tidak ada guna sebenarnya. Pemerintah ataupun DPR ini tidak berguna ini sebenarnya ini. Tak ada gunanya kalau seperti ini. Hanya mereka berpura-pura saja seolah-olah mereka itu peduli dengan rakyat, peduli dengan negara, tapi nyatanya nol besar ini semua ini sebenarnya. Ini buktinya ini hanya membuat undang-undang, tapi undang-undang itu tidak pernah jelas begitu. Itulah kawan-kawan. Jadi menurut kawan-kawan ya, gimana kawan-kawan menilai anggota dewan ini dalam sekarang-sekarang ini? Selamat datang KUHP baru, KUHP baru, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru.
yang hari ini disahkan di tingkat 1, tinggal masuk ke tingkat 2, 13 November 2025. Lelah sekali, panjang sekali, tapi akhirnya selesai juga. Pertanyaan sederhananya, apa bedanya KUHP lama dengan KUHP baru? Jika KUHP lama yang sudah 44 tahun itu kita jalani, hak-hak para tersangka, para terdakwa, bahkan saksi sering diabaikan. Karena itu tidak setara dengan negara yang diwakili oleh polisi atau jaksa sebagai penyidik atau penuntut. Karena itu dalam KUHP baru ini, siapapun warga negara yang bersentuhan dengan hukum wajib didampingi pengacara atau advokat agar warga negara ini setara dia dengan negara untuk pemeriksaan. Apa bentuknya itu? Kalau dulu yang sekarang ini KUHP itu mengatur boleh didampingi tapi sebagai tersangka saja, tapi diam saja, tidak bisa membela secara terbuka kliennya. Kalau ini dia bisa mengikuti terbuka, dia bisa memprotes jika cara pemeriksaannya tidak sesuai dengan aturan main yang ada atau melanggar hak asasi manusia, dan bisa mengajukan keberatan, dan keberatannya itu menjadi bagian dari berkas perkara. Dengan demikian sejak awal si tersangka ini telah mendapatkan pendampingan hukum secara utuh dijamin oleh undang-undang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau dulu itu sifatnya sedemikian rupa tidak memberi respon kepada penyandang disabilitas, lansia, dan lain-lain. Hari ini itu semua kita beri tempat yang terhormat. Kemudian nggak dikit-dikit masuk penjara, tapi restoratif justice. Bagaimana menyelesaikannya dengan musyawarah sebagai kearifan lokal di Indonesia, dan itu harus dilakukan sejak dini. Jadi proses pidana itu dibuat paling akhir. Yang terakhir apa? Ada lagi namanya pengakuan bersalah pada korporasi. Kemudian ada lagi yang disebut penuntutan yang tertunda karena pengakuan yang bersalah tadi, dan banyak lagi. Saya kira kita harus mengikuti ini, kita harus membaca ini, karena ini akan menjadi serentak berlakunya dengan KUHP hukum materialnya nanti 2 Januari 2026. Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini sudah diparipurnakan, ketok, dan negara atau pemerintah masih punya kesempatan mensosialisasikannya di 1,5 bulan ke depan ini. Itu dia. Karena itu sekali lagi fraksi Partai Demokrat dengan bangga menjadi bagian dari pembahasan revisi KUHP ini, karena sejak 2012 Presiden SBY lah yang pertama kali memulai mengusulkan KUHP baru, tapi belum bisa dan tertunda, baru hari ini bisa kita